Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pagi itu, Amira terbangun dengan perasaan campur aduk. Alarm di ponselnya telah berbunyi sejak lama, tetapi ia baru menyadari bahwa ia sudah terlambat setengah jam. Dengan wajah panik, ia memandangi jam dan merasa seolah-olah dunia sedang melawannya. Segera, ia melompat dari tempat tidur dan berlari menuju kamar mandi. Tanpa membuang waktu, ia mencuci muka, menyisir rambutnya yang kusut, dan mengenakan seragam pengemudi ojek online yang sudah sedikit lusuh. Dalam hatinya, ia berharap hari itu akan ada penumpang yang baik hati, yang bisa membuat harinya lebih ringan. Sebagai seorang pengemudi perempuan, Amira telah menghadapi banyak tantangan. Komentar sinis dari orang-orang yang meragukan kemampuannya seringkali menjadi makanan sehari-hari. Namun, ia sudah terbiasa. Sambil menyiapkan kopi instan dengan tergesa-gesa, ia menyambar helm dan tasnya. Amira mencoba memberi semangat pada dirinya sendiri sebelum melangkah keluar rumah. Udara segar menyambutnya, tetapi ada sesuatu yang terasa aneh pagi itu. Perasaan seperti sedang diawasi perlahan merayap, namun ia memilih mengabaikannya. Ketika aplikasi ojek online-nya mulai berbunyi, tanda bahwa ada pesanan pertama hari itu, Amira merasa sedikit lega. Ia segera menerima pesanan tersebut dan bersiap menuju lokasi penjemputan. Di sepanjang perjalanan, hiruk-pikuk kota mulai menyapa inderanya. Mobil-mobil melaju tergesa-gesa, orang-orang berjalan dengan langkah cepat, dan suara klakson memenuhi udara. Semua tampak biasa, tetapi entah mengapa jantung Amira berdegup lebih cepat dari biasanya. Sesampainya di lokasi penjemputan, Amira melihat seorang pria yang tampak aneh. Dengan jaket hitam yang menutupi tubuhnya, topi yang menyembunyikan sebagian wajahnya, dan raut muka yang serius, pria itu terlihat mencurigakan. Meskipun merasa ada sesuatu yang janggal, Amira mencoba tetap profesional. Ia memulai perjalanan mereka dengan hati-hati, meskipun penumpang itu tidak menunjukkan sedikit pun keinginan untuk berbicara. Perjalanan terasa panjang. Pria itu hanya duduk diam, matanya kosong menatap jalanan. Amira merasa suasana semakin tidak nyaman. Tiba-tiba, ia mendengar suara aneh dari belakang motor, seperti ada yang mengetuk knalpotnya. Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak menemukan apapun. Rasa takut mulai merayap di benaknya, namun ia berusaha tetap fokus. Setibanya di lokasi tujuan, tempat itu ternyata sangat terpencil, dikelilingi oleh hutan kecil. Amira merasa ragu dan mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun, pria itu tampak yakin. Ia turun dari motor dan berjalan menjauh menuju jalan setapak. Saat itulah Amira melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah bayangan hitam melintas di belakang pria tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia segera menyalakan motor dan pergi dari tempat itu dengan perasaan takut yang luar biasa. Tidak lama kemudian, pesanan baru masuk ke aplikasi. Amira menerima pesanan itu dengan perasaan was-was. Ia berharap penumpang berikutnya tidak akan membawa kejadian aneh seperti sebelumnya. Ketika ia tiba di lokasi penjemputan, seorang perempuan muda sudah menunggunya. Rambut perempuan itu acak-acakan, dan ia mengenakan jaket tebal meski cuaca sedang tidak dingin. Perjalanan kali ini dimulai dengan suasana yang tidak kalah aneh. Perempuan itu tampak gelisah, sering melihat ke belakang seolah-olah ada sesuatu yang mengejarnya. Ketika Amira mencoba berbasa-basi, perempuan itu hanya merespons dengan nada ketus dan menyuruhnya untuk fokus berkendara. Ketegangan semakin meningkat ketika perempuan itu tiba-tiba meminta Amira berbelok ke jalan kecil yang gelap dan sepi. Meski ragu, Amira mengikuti arahannya. Namun, suasana semakin mencekam ketika ia menyadari ada beberapa mobil mencurigakan yang sepertinya mengikuti mereka. Tanpa menunggu lebih lama, Amira memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Hatinya berdegup kencang, seolah berlomba dengan deru mesin motornya. Perempuan itu terus memberikan arah dengan nada panik, sementara Amira berusaha tetap tenang meskipun rasa takut telah menguasainya. Jalan setapak yang mereka masuki semakin sempit, dikelilingi oleh ranting-ranting pohon yang melambai-lambai seperti hendak menangkap mereka. Amira tahu ada sesuatu yang tidak beres.
Siapakah perempuan itu? Mengapa ada yang mengejarnya? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi benaknya, tetapi ia tahu bahwa bertanya hanya akan membuang waktu. Ketika mereka melintasi jalan yang gelap dan sepi, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat dari belakang. Amira merasakan hawa aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara itu terdengar seperti sesuatu, atau seseorang, yang sedang mengejar mereka. Jantungnya berdetak kencang, rasa takut mulai menguasai pikirannya. Ia tahu tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Satu-satunya pilihan adalah mempercepat laju motor dan berharap bisa meninggalkan suara itu jauh di belakang. Mereka terus melaju hingga akhirnya tiba di sebuah area yang lebih terang. Di depan, tampak sebuah rumah tua yang tampak menyeramkan. Jendela-jendelanya pecah, dindingnya dipenuhi retakan, dan pintunya menggantung miring. Rumah itu terlihat seperti telah lama ditinggalkan. Dengan keadaan darurat seperti ini, perempuan di belakang Amira mengarahkan mereka ke rumah itu, meskipun Amira merasa ragu. Dalam pikirannya, tempat itu tampak seperti jebakan, tetapi tidak ada pilihan lain selain berhenti. Amira memarkir motor di dekat rumah, lalu mereka segera melompat turun dan masuk ke dalam. Di dalam, suasana semakin mencekam. Bau pengap memenuhi ruangan, lantainya berdebu, dan dindingnya ditutupi lumut. Ketegangan merayap di udara. Amira menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tetapi detak jantungnya yang semakin cepat tidak dapat ia kendalikan. Mereka bersembunyi di salah satu sudut ruangan, mencoba mengatur napas agar tidak terdengar. Suara langkah kaki di luar semakin jelas, diiringi suara deru mobil yang berhenti tidak jauh dari rumah. Amira mendengar pintu mobil dibuka dan suara langkah kaki yang berat mendekati rumah. Rasa takut menyelimuti pikirannya. Ia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Dari balik jendela yang retak, bayangan sosok-sosok misterius mulai terlihat. Amira menggigil, keringat dingin mengalir di punggungnya. Tiba-tiba, salah satu sosok itu masuk ke dalam rumah. Langkahnya berat dan penuh kewaspadaan. Ia memerintahkan rekannya untuk memeriksa setiap sudut rumah, memastikan tidak ada yang terlewat. Amira dan perempuan itu bersembunyi di balik sebuah meja tua yang penuh debu. Ketegangan semakin memuncak ketika salah satu dari sosok tersebut mendekati meja mereka. Amira menahan napas, berusaha agar suara degup jantungnya tidak terdengar. Sosok itu berdiri sangat dekat, begitu dekat hingga Amira bisa melihat sepatunya yang penuh lumpur. Saat itu, perempuan di sebelahnya merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah pisau kecil. Amira membelalak, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Perempuan itu tampak siap untuk bertarung jika keadaan memaksa. Namun, Amira tahu mereka harus keluar dari tempat ini, bukan terlibat dalam perkelahian yang hanya akan memperburuk situasi. Pria bertato yang berdiri di depan meja mereka mulai berbicara dengan nada mengancam. Ia yakin ada sesuatu yang bersembunyi di balik meja dan mengarahkan rekannya untuk memeriksa lebih dekat. Rasa takut Amira mencapai puncaknya. Tanpa berpikir panjang, ia menarik tangan perempuan itu dan berlari keluar dari tempat persembunyian mereka. Namun, pintu depan sudah tertutup rapat. Mereka tidak bisa keluar dari sana. Tanpa menyerah, mereka berlari ke arah belakang rumah, berharap menemukan jalan lain. Langkah kaki para pengejar semakin dekat. Ketegangan terus membayangi mereka saat akhirnya mereka menemukan pintu yang menuju ke halaman belakang. Di luar, hanya ada hutan gelap yang membentang. Tidak ada waktu untuk berpikir. Mereka melesat ke dalam hutan, melewati ranting-ranting pohon yang menghalangi jalan. Amira merasakan keringat bercucuran deras di dahinya. Rasa lelah mulai menghantui, tetapi ketakutan membuatnya terus berlari tanpa henti. Suara langkah kaki berat masih terdengar, seolah-olah mengejar mereka semakin dekat. Di tengah kegelapan, Amira mendengar suara aneh dari belakang. Suara itu seperti erangan, rendah dan menakutkan. Ketika ia mencoba bertanya pada perempuan di sebelahnya, hanya satu jawaban yang didapatnya, mereka harus terus berlari. Namun, suara itu semakin mendekat, membuat Amira merasa seperti berada di ujung batas keberanian dan kekuatannya. Amira menoleh dengan rasa penasaran yang bercampur ketakutan, mencoba memastikan apa yang ada di belakang mereka.
Tubuhnya seolah membeku saat melihat sesosok bayangan besar dengan gerak-gerik yang membayangi dari kejauhan. Detik itu juga, rasa takut merasuki dirinya, seolah setiap langkah yang mereka ambil akan sia-sia. Nafasnya tersengal, dan kakinya terasa berat, tetapi dia tahu bahwa berhenti bukanlah pilihan. Mereka terus berlari meski tubuh Amira terasa seperti akan roboh kapan saja. Di belakang mereka, terdengar suara langkah kaki yang berat, diiringi gema tawa yang begitu mengerikan. Setiap kali dia menoleh, bayangan itu terasa semakin dekat, seakan menunggu saat yang tepat untuk menerkam mereka. Dalam hatinya, Amira memohon pertolongan, berharap ada keajaiban yang mampu menyelamatkan mereka dari kengerian ini. Di tengah pelarian, langkah Amira terhenti ketika ia terjatuh ke tanah. Lelah dan ketakutan menyelimuti pikirannya. Namun, perempuan misterius yang bersamanya tidak membiarkan mereka terpuruk. Dengan cepat, perempuan itu menarik tangan Amira untuk bangkit, memaksanya melawan keputusasaan yang mulai menguasai. Mereka harus terus bergerak, meski tubuh mereka semakin lemah dan rasa takut semakin mencengkeram. Perjalanan mereka membawa mereka ke hutan yang lebih gelap, di mana cahaya bulan hanya memberikan penerangan samar. Dalam kondisi seperti itu, suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan yang mengisi udara di sekitar mereka. Amira mencoba mengabaikan suara itu, tetapi ketegangan semakin terasa. Setiap bayangan yang bergerak di antara pepohonan membuatnya ingin menyerah pada ketakutan yang terus tumbuh. Ketika mereka akhirnya melihat cahaya samar di kejauhan, harapan kecil kembali muncul. Dengan langkah tergesa-gesa, mereka menuju cahaya itu, berharap menemukan tempat perlindungan. Namun, apa yang mereka temukan adalah sebuah pondok tua yang terlihat seperti telah lama ditinggalkan. Bangunannya kusam dengan dinding-dinding yang penuh retakan, tetapi tidak ada pilihan lain selain masuk dan berlindung di sana. Di dalam pondok, suasananya tidak kalah mencekam. Bau lembab memenuhi udara, dan dinding-dindingnya dipenuhi gambar-gambar aneh yang menyerupai sosok menyeramkan. Ketika Amira mencoba menyalakan sebuah lilin yang ditemukan di atas meja berdebu, cahaya redup yang muncul justru semakin menonjolkan kengerian di sekeliling mereka. Gambar-gambar di dinding seolah hidup, mengawasi setiap gerakan mereka. Saat mereka mulai merasa sedikit tenang, terdengar suara langkah kaki dari luar. Bayangan seseorang terlihat di jendela, membuat Amira merasa semakin tercekam. Ia yakin itu adalah sosok perempuan yang mereka lihat sebelumnya, sosok yang kini terus menghantui mereka. Suara tawa yang menggema dari luar semakin keras, mendekat dengan irama langkah yang berat. Ketakutan menyelimuti mereka berdua, dan Amira tahu bahwa mereka tidak akan selamat jika hanya bersembunyi. Ketika Amira mencoba membuka pintu belakang untuk melarikan diri, pintu itu ternyata terkunci rapat. Mereka terjebak. Dalam kepanikan, keduanya mencari cara lain untuk keluar, tetapi setiap pintu yang mereka coba tetap tidak bisa dibuka. Tiba-tiba, lilin yang menerangi ruangan padam, dan mereka terjebak dalam kegelapan total. Dalam kegelapan itu, suara tawa mengerikan semakin menggema. Amira bisa merasakan kehadiran sosok itu semakin dekat, seolah menunggu di depan mereka. Rasa takut mencengkram hatinya, dan ia merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Suara bisikan dan tawa terus menghantui telinganya, membuatnya merasa seperti kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Meski dalam kegelapan yang pekat, Amira mencoba meyakinkan dirinya bahwa harus ada jalan keluar dari kengerian ini. Namun, suasana semakin memburuk. Kegelapan seperti memakan keberanian mereka, dan suara-suara itu seolah menjadi saksi bahwa mereka telah memasuki tempat yang tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Amira hanya bisa berharap, meskipun harapan itu terasa semakin kecil dengan setiap detik yang berlalu. Mereka berdua bergerak dengan langkah perlahan, meraba-raba dinding ruangan yang suram. Harapan mereka hanya satu, menemukan sesuatu yang bisa membawa mereka keluar dari tempat itu, entah itu pintu, jendela, atau celah lain yang dapat menjadi jalan keluar. Saat sedang mencari, tiba-tiba terdengar suara gerakan samar dari sudut ruangan. Amira terdiam sejenak, merasakan napasnya semakin berat. Rasa takut menyelimuti dirinya, membuat detak jantungnya terdengar jelas di telinga. Perempuan di sebelahnya meminta agar Amira melihat ke arah suara itu. Meski suara perempuan tersebut terdengar bergetar,
mereka tetap melangkah perlahan menuju sumber suara. Ketika akhirnya sampai, mereka mendapati suara itu berasal dari sebuah jendela tua yang bergetar akibat hembusan angin. Dengan hati-hati, Amira mencoba menenangkan diri sambil mengusulkan agar mereka membuka jendela itu. Bersama-sama, mereka berusaha mendorong jendela tersebut. Namun, jendela itu terkunci rapat. Rasa frustrasi mulai terlihat pada wajah perempuan itu saat ia menyadari bahwa usaha mereka sia-sia. Di tengah keputusasaan, Amira tiba-tiba merasakan sesuatu bergerak di belakangnya. Hawa dingin yang tiba-tiba menyentuh punggungnya membuat tubuhnya menegang. Ketegangan semakin meningkat ketika lampu yang semula padam tiba-tiba menyala. Dalam cahaya redup itu, mereka melihat sosok hantu berdiri tak jauh dari mereka. Sosok itu memiliki mata kosong yang menatap tajam, membuat Amira merasa lututnya lemas. Perempuan di sebelahnya mencoba melindungi Amira dengan berdiri di depannya. Namun, hantu itu hanya tertawa, suaranya menggema dalam ruangan. Suara itu menggetarkan jiwa, seolah membawa pesan penuh ancaman. Amira tahu mereka tidak bisa hanya berdiri terpaku. Ia mencoba memberanikan diri untuk melawan rasa takutnya. Ia yakin, harus ada cara untuk mengatasi situasi ini. Mereka mulai mencari sesuatu yang mungkin dapat membantu mereka melawan kekuatan gelap yang menguasai ruangan itu. Tiba-tiba, perhatian perempuan itu tertuju pada sebuah buku tua yang tergeletak di atas meja berdebu. Buku itu tampak mencurigakan, tetapi dalam situasi seperti ini, mereka tidak punya banyak pilihan. Dengan segera, mereka membuka halaman demi halaman, berharap menemukan sesuatu yang dapat menolong mereka. Di halaman terakhir, mereka menemukan sebuah mantra sederhana. Meski ragu, Amira merasa ini adalah harapan terakhir mereka. Bersama-sama, mereka mengucapkan mantra itu dengan suara gemetar. Kata-kata mantra bergema dalam ruangan, menciptakan suasana yang semakin menegangkan. Tiba-tiba, cahaya terang muncul, menyelimuti ruangan yang gelap. Hantu itu tampak terkejut, bahkan berusaha melawan kekuatan yang datang dari mantra tersebut. Namun, cahaya itu semakin terang, menghapus bayangan gelap yang selama ini menguasai tempat itu. Sosok hantu itu berteriak, suaranya berubah menjadi jeritan melengking sebelum akhirnya memudar dan lenyap. Ruangan itu menjadi sunyi kembali, tetapi suasana yang mencekam belum sepenuhnya hilang. Amira dan perempuan itu menyadari bahwa dinding-dinding ruangan mulai retak. Tanpa berpikir panjang, mereka segera mencari jalan keluar. Sayangnya, pintu-pintu yang mereka coba buka terkunci rapat, memaksa mereka berlari ke arah celah kecil yang mereka temukan di sudut ruangan. Dengan napas terengah-engah, mereka berhasil keluar dari rumah yang hampir runtuh itu. Malam masih gelap ketika mereka kembali berlari di tengah hutan. Pepohonan yang menjulang tinggi menciptakan bayangan menyeramkan. Meski tubuh mereka lelah, tekad untuk selamat membuat mereka terus melangkah. Di kejauhan, Amira melihat seberkas cahaya samar di antara pepohonan. Harapan menyala kembali dalam dirinya. Mereka memutuskan untuk menuju ke arah cahaya tersebut, berharap itu adalah jalan keluar. Ketika mereka semakin dekat, mereka menyadari cahaya itu berasal dari sebuah desa kecil. Harapan mereka membuncah saat memasuki desa tersebut. Namun, suasana desa itu sangat aneh. Tak ada suara kehidupan, tak ada lampu rumah yang menyala. Semuanya sunyi, seperti desa yang telah lama ditinggalkan. Ketidaknyamanan kembali menguasai hati mereka. Mereka mencoba mengetuk pintu beberapa rumah, tetapi tidak ada jawaban. Desa itu terasa seperti dunia lain yang terputus dari realitas. Amira mulai merasa gelisah, dan perasaan bahwa bahaya belum sepenuhnya hilang kembali merayap dalam benaknya. Ia hanya bisa berharap bahwa mereka akan menemukan bantuan sebelum semuanya terlambat. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Harapan mulai tumbuh di hati Amira saat berpikir bahwa mungkin ada seseorang yang bisa membantu mereka. Namun, saat sosok itu muncul, wajahnya pucat, ketakutan terlihat jelas di matanya. Amira berharap sosok ini akan memberikan pertolongan, tetapi yang ia rasakan hanyalah kecemasan yang memancar dari orang itu. Sosok tersebut tampak terguncang, mengucapkan dengan lirih bahwa mereka tidak seharusnya berada di tempat itu. Amira,
meskipun ketakutan, mencoba menjelaskan bahwa mereka butuh bantuan. Mereka baru saja melarikan diri dari ancaman yang jauh lebih mengerikan, hantu yang menghantui hutan. Tetapi, bukannya membantu, sosok tersebut hanya menatap mereka dengan pandangan yang semakin penuh ketakutan. Dengan suara bergetar, dia mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah bisa pergi dari sana. Rasa kebingungan semakin menyelimuti Amira. Siapa yang tidak akan membiarkan mereka pergi? Sosok itu menjelaskan dengan pelan bahwa makhluk kegelapan menguasai desa ini. Tidak ada seorang pun yang datang ke sana yang bisa kembali dengan selamat. Tubuh Amira gemetar saat mendengar penjelasan itu, dan ia mulai meragukan apa yang telah mereka lalui. Meskipun mereka sudah melawan makhluk tersebut, kini perasaan ragu merambat dalam dirinya. Sosok itu semakin mendesak mereka untuk pergi sebelum terlambat, memperingatkan bahwa makhluk kegelapan itu akan segera datang. Namun, Amira dan perempuan yang bersamanya tidak ingin menyerah. Mereka berusaha meneguhkan hati, yakin bahwa mereka sudah melawan kegelapan sekali dan tidak akan mundur sekarang. Tiba-tiba, suara tawa yang mengerikan kembali terdengar dari dalam hutan. Suara itu seakan memenuhi telinga Amira, menggetarkan setiap saraf dalam tubuhnya. Dengan penuh kepanikan, sosok tersebut mencoba mendorong mereka pergi, mendesak agar mereka melarikan diri sebelum makhluk itu kembali. Amira dan perempuan itu tidak punya pilihan lain. Mereka berlari menuju hutan, berusaha sekuat tenaga menemukan jalan keluar. Namun, semakin jauh mereka melangkah, suasana di sekitar mereka semakin menegangkan. Amira merasa seolah pepohonan di hutan itu hidup, bergerak perlahan untuk menghalangi jalan mereka. Hutan ini seakan tidak ingin melepaskan mereka. Amira berpikir mungkin mereka harus mencari tempat yang lebih tinggi. Dengan sisa kekuatan yang mereka miliki, mereka memutuskan untuk berlari menuju sebuah bukit kecil di ujung hutan, berharap dari sana mereka bisa melihat jalan keluar. Setibanya di puncak bukit, pemandangan yang terlihat membuat jantung Amira berdebar. Di kejauhan, sebuah cahaya terang terlihat, memberikan secercah harapan. Mereka segera menuju cahaya tersebut, berpikir bahwa mungkin itu adalah desa lain yang bisa memberikan perlindungan. Namun, saat mereka berbalik, sosok hantu yang mereka takuti telah muncul di belakang mereka, menatap mereka dengan tatapan mengerikan. Suaranya menggema, menuntut apakah mereka pikir bisa melarikan diri begitu saja. Tubuh Amira gemetar, tetapi dia berusaha melawan rasa takut yang menyelimutinya. Dengan keberanian yang tersisa, mereka mulai mengucapkan mantra yang mereka temukan dari buku tua di hutan. Mantra itu mengusir kegelapan, mengusir sosok jahat tersebut. Cahaya di belakang mereka semakin terang, dan Amira bisa merasakan kekuatan mengalir dalam dirinya. Hantu itu tampak tertegun, seolah ragu, sebelum akhirnya mulai memudar dalam sinar terang yang menyelimuti mereka. Amira dan perempuan itu berlari menuju cahaya yang semakin terang. Mereka merasakan kegelapan perlahan pergi, dan saat sampai di puncak cahaya, mereka tahu bahwa mereka telah menemukan jalan keluar dari kegelapan yang selama ini mengancam. Namun, meskipun mereka merasa lega, ada sesuatu yang masih menghantui pikiran Amira. Apakah kegelapan itu benar-benar sudah hilang selamanya? Setelah melewati cahaya yang membara, mereka tiba-tiba menemukan diri mereka berada di jalan desa yang ramai. Suara anak-anak bermain terdengar di sekitar, dan semuanya tampak kembali normal. Tetapi, perasaan gelisah tidak sepenuhnya hilang. Mereka berjalan menyusuri jalanan, melihat penduduk yang tampak ceria, tetapi ada sesuatu yang aneh. Wajah mereka tampak kosong, tanpa ekspresi. Perempuan yang bersama Amira merasa semakin cemas, dan mereka mencoba mendekati sebuah keluarga yang sedang duduk di depan rumah. Wanita tua yang duduk di sana mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari hutan, dan ini membuat jantung Amira berdegup kencang. Mereka sudah melarikan diri, tetapi bagaimana bisa orang-orang di sini mengatakan bahwa tidak ada yang bisa keluar? Dengan perasaan tidak nyaman yang semakin kuat, mereka memutuskan untuk meninggalkan desa itu. Ketakutan mulai menghantui langkah mereka. Orang-orang di desa ini terus menatap mereka dengan pandangan kosong, seolah-olah ada sesuatu yang salah. Amira merasa mereka harus segera mencari seseorang yang bisa membantu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Amira dan perempuan itu tiba di alun-alun dengan hati yang masih berdebar,
lalu melihat seorang lelaki tua duduk di bangku. Mereka mendekat, berharap mendapatkan jawaban yang lebih jelas dari sosok tersebut. Namun, wajah lelaki itu tampak serius, dengan tatapan yang suram. Dia memperingatkan mereka bahwa kegelapan masih mengintai di sekitar desa. Mereka harus pergi secepat mungkin sebelum terlambat, karena jika terlalu lama tinggal, mereka mungkin tidak akan pernah bisa keluar lagi. Perempuan di sebelah Amira merasa bingung mendengar peringatan tersebut. Mereka baru saja keluar dari hutan dan berhasil melarikan diri dari ancaman hantu, tetapi kata-kata lelaki tua itu menyiratkan sesuatu yang lebih mengerikan. Sang lelaki tua menatap lurus ke arah hutan, tanpa ketakutan. Tidak ada jalan kembali, katanya. Mereka telah terperangkap dalam kegelapan yang abadi. Amira merasakan bulu kuduknya meremang. Ketakutan merayapi dirinya, meskipun dia ingin menolak perasaan itu. Di hatinya, ia merasa kegelapan belum sepenuhnya berakhir. Saat itulah suara tawa yang familiar kembali menggema dari kejauhan. Suara itu begitu mengerikan, membuat jantung Amira berdegup kencang. Mereka menoleh ke arah hutan dan di sana, di antara pepohonan yang gelap, sosok hantu itu kembali muncul, menyapa mereka dengan tatapan tajam yang mengancam. Hantu itu tampak menikmati ketakutan yang dirasakan Amira dan perempuan di sampingnya. Hawa dingin tiba-tiba menyeruak di udara, dan penduduk desa seolah tidak menyadari apapun yang terjadi. Mereka terus beraktivitas seperti biasa, seakan-akan tak ada bahaya yang mengancam. Amira menolak menyerah. Meski ketakutan menggelayuti hatinya, dia menegaskan bahwa mereka tidak akan tunduk pada kegelapan. Hantu itu tertawa mengejek, seolah semua perlawanan mereka sia-sia. Kegelapan, katanya, ada di mana-mana, menunggu untuk menelan jiwa-jiwa yang tersesat. Namun, Amira dan perempuan itu berusaha mengumpulkan kembali keberanian mereka. Mereka mulai melafalkan mantra yang sama, mantra yang mereka temukan dari sebuah buku tua di dalam hutan. Dalam hati, Amira berusaha fokus, mengingat kekuatan yang pernah mereka gunakan untuk melawan hantu itu sebelumnya. Cahaya mulai muncul dari tangan mereka, memancar menyinari kegelapan di sekitar. Tapi kali ini, hantu itu tampak tak terpengaruh, mendekati mereka dengan langkah lambat dan pasti. Amira teringat akan sesuatu. Dia menyarankan agar mereka memanggil kekuatan dari tempat lain, dari dalam diri mereka sendiri, untuk menggabungkan seluruh keberanian dan kekuatan yang mereka miliki. Mereka memejamkan mata, merasakan energi yang tersimpan dalam diri mereka, dan ketika membuka mata, cahaya yang jauh lebih terang memancar dari tubuh mereka, menggantikan kegelapan yang semakin pekat. Hantu itu tampak terkejut, suaranya memudar seiring dengan semakin terangnya cahaya yang mereka pancarkan. Jeritannya penuh kemarahan, tetapi ia tidak mampu melawan kekuatan yang dihasilkan oleh Amira dan temannya. Kegelapan mulai menghilang, perlahan-lahan menguap dari desa itu, dan akhirnya, sosok hantu itu lenyap sepenuhnya dengan teriakan terakhir yang menggema di udara. Setelah hantu itu menghilang, desa yang tadinya sunyi dan suram kembali berdenyut dengan kehidupan. Warga desa mulai menampakkan senyum di wajah mereka, dan suara tawa anak-anak yang riang kembali terdengar. Amira merasa lega, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ancaman kegelapan belum sepenuhnya sirna. Ada perasaan waspada yang terus menghantuinya. Saat mereka duduk di bangku alun-alun, mencoba menenangkan diri, tiba-tiba seorang anak kecil datang berlari, memberitahu mereka bahwa aparat keamanan mendekat. Perasaan tegang kembali muncul saat mereka melihat sekelompok polisi datang dengan ekspresi serius di wajah mereka. Tanpa banyak basa-basi, polisi itu meminta Amira dan temannya untuk berhenti di tempat. Ada kecurigaan yang melingkupi para polisi. Mereka menuduh Amira dan perempuan itu terlibat dalam kasus kejahatan di hutan, karena ada laporan tentang 2 orang yang mencurigakan. Meski Amira dan perempuan itu mencoba menjelaskan bahwa mereka hanya melawan hantu yang mengganggu desa, polisi tetap tidak percaya. Mereka dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Di dalam kantor polisi, Amira merasa hancur. Usahanya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi tidak digubris. Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa mereka berdua terlibat dalam sesuatu yang mencurigakan, dan polisi butuh waktu lebih lama untuk menyelidiki. Amira tahu bahwa mereka harus menemukan cara untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah.
Di malam hari, saat semua orang tertidur, mereka berdua merencanakan pelarian. Amira menyarankan agar mereka kembali ke hutan dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, untuk mengumpulkan bukti yang bisa membebaskan mereka dari tuduhan. Dengan hati-hati, mereka keluar dari kantor polisi, bersiap untuk menghadapi kegelapan yang mungkin masih mengintai di hutan. Amira merasa semangat juangnya kembali menyala, yakin bahwa mereka harus melawan sampai akhir untuk membuktikan kebenaran. Mereka melangkah kembali ke dalam hutan, berharap menemukan petunjuk yang dapat menjelaskan segala kejadian yang telah menimpa mereka. Di tengah hutan yang semakin gelap, jejak-jejak aneh mulai terlihat, membawa mereka menuju sebuah pondok tua yang pernah menjadi tempat perlawanan mereka terhadap sosok hantu. Pondok itu berdiri sepi, dikelilingi oleh suasana yang mencekam, seperti menyimpan rahasia yang belum terungkap. Perempuan itu mengajak untuk masuk ke dalam, berharap ada sesuatu yang bisa membantu mereka membersihkan nama. Mereka tahu apa yang harus dilakukan kali ini. Perlahan, mereka memeriksa setiap sudut pondok, mencari barang-barang yang mungkin bisa digunakan sebagai bukti. Di dalam ruangan yang hampir hancur, mereka menemukan beberapa catatan usang, ditinggalkan oleh orang-orang yang tampaknya pernah terjebak di dalam kegelapan yang sama. Catatan itu penuh dengan cerita menakutkan tentang mereka yang hilang tanpa jejak, menjadi korban dari kekuatan jahat yang menguasai hutan. Amira merasa semangatnya bangkit kembali. Baginya, catatan-catatan ini bisa menjadi bukti untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bersalah dan hanya menjadi korban keadaan. Mereka dengan cepat mengumpulkan catatan-catatan itu dan mengambil beberapa foto sebagai dokumentasi. Setelah yakin membawa cukup bukti, mereka berlari kembali ke desa, tidak ingin membuang waktu. Di kantor polisi, mereka segera meminta untuk berbicara dengan kepala polisi. Ketegangan masih terasa di dada mereka, tetapi harapan mulai tumbuh. Dengan penuh keyakinan, Amira menunjukkan catatan-catatan dan foto-foto yang mereka kumpulkan di hutan. Kepala polisi, yang tadinya tampak bingung dengan kedatangan mereka kembali, mulai memeriksa bukti-bukti itu. Wajahnya berubah serius saat ia membaca setiap catatan dengan cermat dan melihat foto-foto yang diambil. Setelah beberapa saat, kepala polisi menyatakan bahwa bukti ini dapat menjadi petunjuk penting. Kata-katanya memberikan secercah harapan bagi Amira dan temannya. Waktu terasa berjalan lambat saat mereka menunggu keputusan. Setelah beberapa jam, polisi akhirnya kembali dengan berita yang mengejutkan. Mereka telah menyelidiki lebih lanjut, dan hasilnya menunjukkan bahwa kegelapan di hutan itu memang nyata, menyebabkan banyak kesalahpahaman selama ini. Dari para tetua desa, polisi juga mendapatkan informasi bahwa hutan itu dulunya adalah tempat orang-orang melakukan pesugihan, menjadikannya penuh dengan hawa negatif yang mengundang makhluk-makhluk gaib untuk mengganggu siapa saja yang melewatinya. Mendengar penjelasan itu, Amira merasa beban berat terangkat dari pundaknya. Mereka dinyatakan tidak bersalah. Kepala polisi meminta maaf atas kesalahpahaman yang telah terjadi, dan Amira bersama perempuan itu merasakan kebebasan yang begitu melegakan. Kegembiraan meluap saat mereka merangkul satu sama lain, merasa bersyukur atas akhir yang baik dari perjalanan panjang ini. Ketika kembali ke desa, suasana terasa jauh lebih cerah. Penduduk desa menyambut mereka dengan hangat, bahkan ada yang berterima kasih karena mereka telah menyelamatkan desa dari kegelapan. Amira merasakan kebahagiaan yang mendalam, mengetahui bahwa perjuangan mereka telah berhasil bukan hanya dalam mengusir kegelapan, tetapi juga membersihkan nama mereka yang sempat tercemar. Meskipun kegelapan pernah mengancam mereka, Amira kini tahu bahwa selalu ada harapan yang bisa mengusir kegelapan itu. Rasa syukur memenuhi hatinya, dan ia berjanji untuk tetap waspada terhadap apapun yang mungkin datang di masa depan, karena ia sadar bahwa cahaya selalu hadir, meskipun kegelapan tampak begitu pekat.